begitu. Saya, misalkan saya federasikan, mungkin nggak percaya. Saya kumpulin anak-anak yang jadi korban penipuanmu di sini, mengatakan hasil apa yang telah saya jalankan di Medan semua lancar. Tapi apa yang terjadi? Hoak, kau menipu dengan mengatakan melaporkan Juma dan Rifa. Nggak ada, kau hoak. Dan mereka mengatakan di situ, kamu keluar kami dari terlalu organisasi. tunggu dulu. Karena kami nggak mau nge-record tentang ATII lagi. Dengarkan dulu, ya. Karena apa? Mereka terlalu menuntut, ya. Saya nggak suka mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena saya tahu apa yang harus saya berikan, apa yang tidak, ya. Karena apa? Saya di sini bekerja bukan sendiri. Kalau saya bekerja sendiri, ya oke, saya mungkin bisa berikan. Tetapi tidak di sini. Kalian tahu nggak, saya dimarah-marahi oleh Bang Dosma karena pernah saya live selama di Medan, ya. Nanti itu saya kirimkan bukti chatnya, kalau kalian minta bisa saya buktikan di sini, Bang. Itu saya dimarahi oleh Bang Dosma karena saya live. Karena apa kata Bang Dosma? Gara-gara kau live, tempatmu udah dilacak, tempatmu udah tahu, dan sekarang kau harus pindah. Jam 12 malam saya mau disuruh pindah biar kalian tahu dari tempat saya menginap. Karena apa? Pernah nggak kalian berpikir itu? Nggak percaya? Tanyakan langsung sama Bang Dosma. No. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin. Ini seru nih kaum muslimin. Belum saya sudah tertawa nih. Pada sore hari ini, ya, siang menjelang sore ini, saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana logika atau si Taufik, ya, dia dihajar oleh para donasinya, ya, karena memang dituntut untuk apa, membuktikan dari apa yang dia buat atas pelaporan yang dia buat untuk Ukti Rifa dan juga Akhi Zuma, ya, dan juga Uti Nora. Nah, dari pihak Kristen menuntut, ya, karena merasa mereka sudah mendonasi, merasa sudah memberikan modal, sudah membantu, ya, isi perut anak istrinya, sehingga mereka menuntut agar logika ini mempercepat itu. Jadi selama ini nampaknya tidak ada kejelasan. Nah, tidak ada buktinya. Lalu mereka marah kaum muslimin, dibongkar di rumahnya umat muslim. Wah, disinilah ramai, ya. Sudah saya sampaikan, tidak ada sejarahnya makan siang gratis. Kalau kita berbaik-baik sama orang-orang kafir, maka orang kafir itu pun akan menuntut balas dari apa yang mereka pernah berikan, itu, ya. Tidak ada istilahnya gratis, makan siang gratis, tak ada. Ajaran kasih tak sampai mereka itu, ya. Jadi kalau ketika mereka membantu, mereka memberi, itu mengharap imbalan. Nah, di sini habislah logika seperti apa yang saya sampaikan. Dia mati dengan jalan rizkinya sendiri, ya. Tidak akan lama lagi dia akan hilang dari peredaran itu. Tidak akan ada lagi di medsos itu. Malu dia kalau punya malu, tapi nampaknya tidak punya malu dia. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Tunggu, saya belum selesai. Karena Anda dari awal sudah salah bernarasi, ya. Tidak ada saya di sini mengatakan stop. Katakan, ya, untuk menyetop perdebatan. Silakan, narasi yang mana? Itu dulu. Jadi kalau di awal aja Anda sudah salah, gimana kita bisa terima sampai terakhir? Gimana? Silakan, saya mau dengar, ya, di mana narasi saya menyetop itu. Kamu ingin sebagai saksi besar untuk Uniripa dan Juma. Sedangkan otak kamu aja licik. Saya bisa ngumpulin loh anak-anak di sini semua, menunjukkan kebotolan penipuan kamu. Kamu jangan main-main. Kan saya tantang sekarang. Silakan. Host, tolong turunkan yang lain kalau memang dia punya orang-orang yang mau datang sini. Begitu dengan bukti-buktinya. Lebarkan dulu ini dia, suruh dia on cam, suruh dia tunjukkan bukti-bukti saya. Begitu. Jadi kalau Anda tidak mampu membuktikan hari ini, detik ini, maka
berarti bisa kita pastikan Anda fitnah dan hanya ingin menjatuhkan saya. Ya, Oke, dan tolong jangan Anda turun. Saya panggil anak-anak ke sini. Jangan Anda turun sebelum Anda buktikan yang Anda katakan. Dan host tolong jangan turunkan dia, moderator jangan turunkan dia sampai dia punya bukti ya tentang katanya saya menipu ini sebagai. Silahkan. Saya pun tidak akan pernah turun. Oke, kita bahas tentang donasi dulu ya, Logika. On-cam, suruh Ya. di on-cam host, suruh di on-cam Ya, tunjukkan on-cam bukti. dulu. Silakan. Logika, tunggu Silakan. dulu. On-cam Kita bahas dulu, tentang- on-cam dulu, on-cam Begini dulu. bang, tunggu dulu jangan dipotong bang. Suruh dia on-cam bang, Iya, biar kita sebentar, kenal gini, siapa gini. dia. Silakan. Pak Kristen Wih, Sejati. Logika kamu kan udah kenal aku Sebentar, Spartan. sebentar. Iya, ya. Gini Bapak, ini kan ranahnya sudah nanti ujungnya ke hukum. Alangkah baiknya untuk open cam gitu. Silakan Pak. Open cam bang, suruh di open cam, tunjukkan bukti-buktinya apa yang mau ia narasikan, apa yang ingin bahas. Dan tolong ini semua diabadikan ya, tandai Enggak, orangnya. Gini Ya. aja Logika. Kalau dengan saya Nggak perlu, on-cam, nggak perlu. saya Kamu menarasikan, tunjukkan, kamu Anda belum buktikan percaya. sekarang. Bukan Kamu begitu. buktikan sekarang. Saya pengen panggil korban. Host tolong tegas host, dia Ya. harus buktikan. Pengen Iya, Kalau ya, fitnah. tenang. Coba gini Begini. Pak Kristen Sejati, sabar dulu. Iya. Anda open cam dulu biar asik gitu loh. Karena ini kan sebagai salah satu barang bukti gitu. Silakan Pak. Bukan begitu Pak, dengar dulu Loh, saya. nggak bisa Pak. Ini harus fair gitu loh. Harus fair, harus on cam gitu. Ya, makanya toh Pak Kristen Sejati, kalau cuma tim hore, kalau dengar gosip jangan suka maju-maju. Enggak, begini Bang Ton, begini. Biarkan dia bernarasi bang sebelum dia on cam dan dia tunjukkan datanya. Yang saya Kalau tanggapi narasi tadi itu merusak aja itu. tentang Tunjukkan narasi pelaporan aja. Juma dan Uni Ripa Silakan. ya, yang saya tanggapi. Enggak sebentar. Enggak gini Pak. Anda kan mau membongkar terkait masalah Tuan Logika. Alangkah baiknya Anda on cam gitu loh. Biar data itu fix. Gitu Pak. Oke, saya mungkin nggak lama ya. Ya nggak apa-apa Pak, lama juga nggak apa-apa gitu. Suruh dia on cam sampai selesai bang, sampai dia memang Siap. betul tunjukkan semua bukti saya. Siap, oke. Jangan Biar izinkan adil. narasi permintaan saya bang ya. Kristen Sejati, silakan Iya. open kameranya saja ya. Ini permintaan saya bang, jangan biarkan dia tutup on cam dan jangan biarkan dia bernarasi, tunjukkan bukti-buktinya semua. Itu aja bang, silakan. Ya, Bukan oke. begitu Logika, bukan begitu. Saya, misalkan saya bernarasikan mungkin nggak percaya. Saya kumpulin anak-anak yang jadi korban penipuanmu di sini, mengatakan hasil apa yang telah saya jalankan di Medan semua lancar. Tapi apa yang terjadi hoak, kau menipu dengan mengatakan melaporkan Juma dan Ripa. Nggak ada, kau hoak. Pih, Yang pernah kau melaporkan itu, melaporkan kau Nora itu siapa? begini, kau itu. Publik tahu, host, Kau tunggu ini di host. sini Dia udah saya bernarasi melaporkan- host. Ya. Saya tidak pernah mengaku melaporkan Uni Ripa, ya, dan saya tidak pernah mengatakan saya melaporkan Juma dan Nora. Saya selalu kalian saksikan, saya sebagai saksi Bang Dosma yang melaporkan Nora, Uni Ripa dan Zuma adalah Bang Dosma si jabat. Saya hadir sebagai saksi dan juga Lina Wijaya hadir sebagai saksi. Anda sudah berdusta, gimana ini host? Saya bisa menerima perkataan dia. Berarti di komunitas itu kami yang mengharapkan donasi itu hanya sebatas manipulasi ya. Silahkan Anda tunjukkan bukti, Anda nggak usah banyak bacot. Ya kan itu saya Oke, tadi sekali bilang. lagi gini host, saya akan mute dan tolong host ya, suruh dia jangan banyak bernarasi. Saya nggak suka host karena narasinya Siap. kosong semua. Tunjukkan dia nunjuk bukti, kalau nggak saya ini, silakan. Oke, tunggu ya Buktinya, Bang, ya, buktinya saya- aja. Kalau ada buktinya sudah baru bentar. bernarasi. Nah, Misal saya sudah dari, misal dari apa gitu. Ada kayak data tertulisnya, terus resi-resi dari transfer gitu. Oh gini aja, Femi aja aku panggil ke sini, Femi. Biar lu malu, Femi. Lu mau nggak Femi gua panggil ke sini? Apapun, Anda panggil 5 orang akan diturunkan dulu nanti. Saya udah bilang panggil siapapun yang bisa kau panggil. Nggak perlu ada yang Oke. ditutupi, panggil aja. Tunggu Logika, tunggu. Saya itu ya, saya ke WA dulu bentar ya. Iya, siap Pak. Oke, selamat pagi Bang Umar. Nanti Ya. para saksi nanti kalau di teman-teman yang lain, kalau yang tidak berkompeten silakan diturunkan. Jadi si Femi dan lain-lain agar dinaikkan. Jadi ada fakta-fakta yang dibuktikan di sosial media ini. Jadi tidak hoax gitu ya. Waduh, dapat ini jurnalis ini kayaknya ini, Bang Sang Surya. Ya udah 2 minggu kita. Siap.
Halo Logika, salam apa ya? Sudah 2 bulan kita nggak ketemu Logika. Oke, siap. Oh Jadi, iya, siap Bang, siap. Paham. ya, jadi ada biar kita luruskan setiap simpang siuran. Memang selama ini vakum saya dari live-mu Logika karena saya punya kesibukan di tempat yang lainnya. Kita selalu gabung Apa, dengan Bang? Apa? Umar dan Bang Zulfikar. Jadi mereka hafal betul 3 akun saya. Oke, dilanjut teman-teman. Oke, siap. Dan itu Bang Bang Umar ya, tolong nanti betul-betul gini, gitu. Karena mereka kan ini kan barusan dia mencoba memframing saya. Iya, siap, tenang. Oh iya, dia Bukan mau framing menunjukkan- Logika, memang itu sesuai dengan Anda fakta. cari, Tapi Anda kalau cari dulu, undang dulu, Anda diam Sebentar. dulu. Anda diam dulu. Anda kalau ada buktinya misal bentuk transfer, chatting, nah itu baru. Kalau nggak ada itu Oke, itu yang saya suka. jangan bernarasi. rekaman, chattingan, WA atau transferan duit lah gitulah. Oke. Ya sambil nunggu dia Bang, izinkan saya menyampaikan. Siap, sedikit. lanjut. Jadi begini. Saya sampai saat ini silakan cari bukti rekaman atau apapun itu atau chattingan saya dengan mereka. Saya mengatakan saya melaporkan Zuma, Uniripa dan Dosma. Karena sampai saat ini saya selalu mengaku saya itu sebagai saksi. Dan mungkin Bung Umar juga pernah mendengar ya Bang Umar ya. Saya Ya, sebagai saksi. Sebagai saksi. Tidak pernah saya mengaku sebagai pelapor. Itu. Dan yang kedua, saya selalu Bagi- mengatakan kepada mereka, diam dulu, Anda urus dulu itu, suruh mereka datang sini ngumpul. Itu aja. Anda jangan buka mic dulu. Saya ingin menyampaikan dan itu adalah Anda untuk membuktikan. Saya minta kepada Anda kalau Anda tidak bisa membuktikan, ya, berarti Anda fitnah aja di sini. Yang kedua, Bang Umar, saya selalu mengatakan kepada mereka, saya adalah sebagai terlapor, ya, atas kasus penginjakan Bible, yaitu di Polda Sumut dan di Polda Riau. Ya, yang dimana di Polda Sumut, saya itu kemarin tuh kalau nggak salah ya, sudah ada 3 laporan atas nama Tuan Logika. Maka sebelum keberangkatan saya kemarin, ya, memang betul saya ngutip donasi dan itu masuk ke rekening FMI, ya, dan yang terkumpul kurang lebih 3 juta berapa? Nggak banyak. Dan sebelum keberangkatan saya ke sana, itu memang dikirim dan ini saya bilang ya. Dan itu untuk keperluan saya Bang, karena saya selalu mengatakan saya butuh dana ke sana karena apa? Kalian tahu kehidupan saya bukan seorang yang kaya, saya hanya tukang kebun rumput, ya. Dan pada waktu itu uang pertama yang dikirim itu 700.000 itu untuk perbaikan Honda saya Bang. Dan ini saya lagi di bengkel karena kemarin udah siap bongkar mesin, ya, rupanya kena lagi. Dan ini saya lagi di bengkel sekarang Pokok untuk Logika meminta jangan tanggung jawab begitu perbaikan untuk tersebut. perbaikan Honda saya, bukan begitu. Diam dulu. Kamu minta Ini dari saya Ya, dulu. santai dulu, santai dulu. Diam dulu, diam dulu. Pak Itu Kristen, urusan saya nanti. Itu Enggak. urusan Anda. santai, urusan Anda. nanti bisa Ya. dibantah. Itu urusan Anda. Ya, ini kejujuran dan itu urusan Anda ya. Dan itu kemarin di ACC oleh Femi dan juga Bang DJ Sian itu seorang seorang pengacara juga teman-teman. Jadi 2 itulah yang punya hak untuk mengeluarkan donasi tersebut ya. Rekening masuk ke rekening si Femi dan kalau ingin mengeluarkan itu atas persetujuan Bang DJ Sian. Jadi bukan kemauan saya setiap ini. Saya kalau lagi butuh saya telepon Kak Femi, saya lagi butuh ini ya. Maka dia selalu mengatakan, "Saya hubungi dulu Bang DJ." Tuh. Jadi bukan semua saya. Ya, donasi masuk ke rekening mereka. Dan begitu saya mau berangkat, ya. Begitu saya mau berangkat, saya minta lagi, ya. Ya, minta lagi untuk apa? Untuk ongkos. Karena jujur, silakan kalau mau Bang Dosma marah, silakan. Bang Dosma hanya mengirim 500.000 untuk ongkos saya. Sementara rumah saya harus tinggal. Anak istri saya gimana? Ya, silakan. Saya punya bukti cetan semua. Gitu. Jadi, mohon maaf, uang 3 juta yang kalian anggap, terus kalian berharap saya. Dan ini yang paling penting Bang Umar ya. Bang Umar yang paling penting ini. Saya selama di sana, mereka pengen setiap detail-detailnya itu saya kasih tahu mereka di grup. Ya, padahal nggak boleh. Kenapa? Nggak Itu boleh. akan mempersulit cara kerja kami. Karena kita sudah mencoba secara terbuka. Tapi apa Bang? Apa mereka tahu? Sampai ada nggak kalian pernah berpikir saya itu diserang 1 minggu, 6 hari saya di sana Bang, 6 kali saya pindah tempat. Karena apa?
dari Gapai, dari dari API itu mengincar saya. Bahkan berapa kali mereka datang ke kantor HBB, Horas Bangso Batak untuk mencari saya, Bang. Ingat, ya, kalian mikirkan nggak itu? Saya 6 hari di sana, 6 kali ganti tempat. Karena apa? Saya mau digeruduk, saya mau dijadikan korban sebagaimana anak Batak, Bang. Ya, terus saya live pun dilarang, Bang. Saya live pun dilarang. Untuk apa? Ya. Untuk berjalannya kasus ini. Terus mereka berharap, saya nggak tahu, saya nggak kenal semua orang yang ada di grup. Di grup itu ada 20 lebih orang, 18 orang di grup. Dan saya nggak kenal semua. Dan kalau saya terbuka di situ bisa jadi ada mata-mata. Ya, ada mata-mata. Nah, Terus kenapa begitu menuntut? Jangan-jangan Anda adalah salah satu mata-mata itu. Bisa jadi. Karena Anda begitu ngotot. itu pengakuan. Maka ini terakhir. Udah logika. Tunggu, Gantian dong, turun. gantian Terakhir, Bang. Ya, terakhir. Ini terakhir, Bang Umar, dan tolong sampaikan kepada ini, ya, Kristen sejati. Saya akan diam sampai nanti saya disuruh bicara. Tapi sebelum saya ini, Bang, tolong suruh dia untuk naikkan siapapun yang menjadi saksi dia. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bernarasi. Mending fokus ke bukti. Karena dia tadi mengatakan dia punya jutaan bukti. Gitu. Jadi tolong tunjukkan bukti aja, nggak usah banyak narasi. Kalau dia menuduh saya, contohnya dia menuduh saya untuk apa? Menipu karena donasi, silakan. Mana donasinya? Apa bentuk tipuannya? Begitu, ya Bang ya. Tolong Oke, sekali lagi siap. jangan biarkan dia bernarasi kosong, karena saya nggak tahan dengar kalau narasi kosong. Ya, saya mau buktinya Ya, sekalian, oke. silakan. Nah, udah. oke, Di jadi sini kamu udah begini Bang Umar, sebentar, ya Bang, ya. gimana? Di sini aja si logika udah menampak menipu. Enggak, gini Bang. Enggak, sebentar gini. Enggak gini, maksud saya gini loh. Tadi Anda kan ada bukti. Nah, alangkah baiknya bukti yang Anda kemukakan itu harus ada dulu gitu. Ketika bukti itu sudah ada, silakan Anda bernarasi gitu. Enggak, ini teman saya mau masuk Bang, udah saya DM lewat WA. Iya. Sebentar kan ya. Nah, Iya. jadi begini, di sini Bang Logika udah nampak membodoh-bodohi mengatakan saya Enggak, memiliki jangan sebuah gitu bukti. dulu karena belum ada buktinya gitu loh. Nah, iya. Anda sabar dulu, nanti kalau misal ada bukti seperti contoh misal bentuk transfer, terus habis gitu ada rekam jejak chat atau apa gitu, biar nggak kemana-mana. Nanti kita tahu bahwa netizen ini kan kadang nanti ditakutkan ada salah perspektif, nah kayak gitu. Jadi bukti dulu biar fix, baru bernarasi gitu loh. Izin menambahkan dulu, Bos. Menambahkan Oke. dulu, Bang. Siap Pak Gini. Konsul. Ini buat saudara saya yang Kristen sejati ini, gini loh teman. Anda belum memegang bukti pilot, data-data, tiba-tiba Anda menyerang teman kita si logika ini sangat salah ya. Karena begini, kalau kita berbicara ajas hukumnya ya teman saya ya, ada ajas hukum yang dikenal dengan actori incumbit probatio, actori onus probandi. Jadi siapa yang mendalilkan, dia harus bisa membuktikan. Jadi teman saya Kristen ini belum pegang bukti-bukti udah nyerang orang gitu loh, nggak boleh, itu jatuhnya pidana, nggak boleh kawan. Jadi kalau tadi teman saya si Kristen ini sudah pegang buktinya, nah baru bisa itu loh. Ini jangan ya, jadi kan jadi ramai, jadi kemana-mana. Saudara kita si logika pun kan jadi kemana-mana jadinya gitu loh. Karena apa? Karena teman saya si Kristen sejati ini belum punya data yang bisa ditunjukkan gitu loh ya. Itu aja masukan dari saya supaya diskusi ini enak. Makasih. Ya, oke. Lanjut Pak Ucil. Itu ya si Pak Kristus itu mengkonfirmasi tentang komunitasnya dia dengan topik gitu. Itu internal mereka aja nggak apa-apa sih. Ini Enggak, kalau nggak ada bukti, kalau nggak ada bukti susah. Bang J yang di bawah tag nama saya Bang, naik Bang J. Coba yang ada bukti ya, yang ada bukti bentuk transfer, terus ada istilahnya penyelewengan dana dari mana gitu. Ah iya. Tuh Bang J kalau ada tuh masih gabung di komunitas itu DSS dulu ya, donasi yang dipaksa sama logika tuh yang belakangan. Ya. Ada kata paksa. Enggak apa-apa, nanti kalau ada kata paksa akan gitu. Paksa itu internal kalian, coba buktikan dulu biar clear gitu loh. Iya. Ya, gitu. tapi tadi pun saya nanggapin sedikit saja dulu ya. Karena tadi dari informasi Bang Logika sendiri katanya dia pernah menginjak Bible. Nah, di sini sebagai kalau dia orang Islam ya, sebagai orang Islam saya Kemana-mana dulu, Bu. ya. Bu, Nah, saya ibu jangan kalau kemana pegang ini jangan dulu. dulu, Bu. Jangan, ibu kalau pegang bukti. Biarkan
punya bukti. Ya, sebagai Karena saya nggak mau gini Bang Mar. Laporkan, Iya, iya. itu aja. Logika siap, gitu loh Bu. Iya. Jangan ini katanya. Ini karena udah ada yang mau fitnah saya Bang, maka saya nggak mau dulu kemana-mana. Tolong fokus ke fitnahan dulu ini ya. Ya, siap, 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 siap. Dulu di sini. Kemana-mana dulu. Begitu. Ya, Nah, gitu. biar kan kalau ada buktinya kan enak bisa Silakan yang naik. dihitung. Tuh. Nanti tunjukkan buktinya, ya untuk apa aja, ya Oke, gitu. tadi kan Gini, jangan salib nanti dulu barangkali sebelum ada bukti naik, boleh dia kasih bicara dulu lah, beri kesempatan dia untuk berbicara. Jangan seperti terzalimi dia, beri kesempatan dia untuk berbicara. Silakan, tetapi jangan sampai untuk fitnah ya. Dan sejati silakan ya. Dan untuk kita menuduh orang, bukan aja langsung menuduh orang, ada dulu buktinya. Ya. Tunggu dulu, sabar dulu, topik Enggak, gini. Kalau bukti Aku tengah ya. Nah, dia mau kenapa sih? Ya gini, aku tengah ya. Seperti yang dibilang harus ada dasar hukumnya dulu ini. Kalau nggak ada dasar hukum dan bukti, nggak bisa. Ini media sosial. Undang-undang ITE menunggu saya ini. Saya yang punya Komal gitu loh. Gitu bos, paham bos ya? Ya itu makanya Pak, jangan dulu logika memaksakan kehendak dia. Tunggu, ini kan teman-teman pada aku chat semua. Ini Iya, siap, tenang aja Pak. saya buktikan logika bawahan itu penipu. Loh, jangan ngomong gitu dulu Pak. Anda Iya, harus tunggu. bisa, iya, Anda sabar dulu di mute. Kalau memang sudah ada nanti silakan gitu. Lanjut Pak, konsultasi hukum. Oke, Ya, sebentar. makasih Bang. Gini, kalau kita berbicara tentang kerukunan beragama Indonesia, sebenarnya sudah diatur di pasal 29 konstitusi kita, Undang-Undang 145. Cuman seberapa dekat sih masyarakat kita ini dengan hukum positif? Masyarakat kita kadang mau dekat ke hukum positif kita, sudah dia berhadapan dengan hukum, sudah bermasalah dengan hukum, dia tidak tertarik dengan itu. Nah, kelebihannya di media sosial ini, termasuk TikTok ini, orang bebas berbicara tanpa batasan-batasan kompetensi. Jadi dia melihat sesuatu itu bukan dari perspektif ilmu dia, gitu. Bahkan dia nggak punya ilmu di situ, tapi memberikan pandangan dalam perspektif itu. Nah, akhirnya apa? Dimulai dengan diskusi, memanas, akhirnya debat, akhirnya lama-lama menghujat. Saya lihat itu karakternya yang saya lihat ya. Itu karakter yang saya lihat di Komal-Komal ini, di TikTok ini. Nah, untuk itu harapan saya kepada semua teman-teman ketika membuat satu diskusi itu lebih menahan diri lah. Karena apa? Sama-sama saya pikir kompetensinya tidak di situ gitu loh. Gitu, karena di undang-undang pendidikan kita kan ada batasan-batasan kompetensi gitu ya. Jadi saya ini dari mana, ini itu namanya diskusi. Jadi seperti kita lah ya, kita ini misalnya mau diskusi satu seminar, satu forum gitu. Nah ditanya kayak saya karena saya orang pidana, saya ditanya dari pidana gitu loh. Itu dari perdata, itu dari tata negara. Nah, akhirnya diskusinya enak, seimbang. Nah ini enggak, orang bebas mengatakan apapun yang di otaknya, yang mungkin dengan modal searching, modal apalah gitu ya, tanpa ada batasan-batasan yang saya bilang tadi. Ini diskusi enggak, akhirnya levelnya naik dari diskusi itu jadi debat, dari debat naiknya jadi hujat menghujat. Nah, alhasil ada yang dilaporkan, ada yang ditersangkakan. Sesudah terjadi begini, ya rugi sendiri juga. Waktu, pikiran, keluarga, uang. Nah, yang mendukung dari bawah ini, dari kiri kanan ini, ayo kami di belakangmu, kami di depanmu. Saya lihat nggak kelihatan juga gitu. Artinya begini teman-teman, ingat, ada dua hal yang mahal dalam hidup ini. Yang pertama, selain kesehatan, ada namanya hukum. Ketika kita sudah berhadapan dengan hukum, teman-teman, Anda tidak hanya memakan pikiran, memakan tenaga, makan uang juga, dan juga rasa hormat. Orang tidak mau tahu Anda itu membela ini, enggak. Ya orang tahu Anda di dalam, dia tidur di rumah. Yang dia tahu Anda itu makan di dalam, ya dia makan di rumah. Dia tidak akan datang ke sana untuk menemani Anda makan. Dia tidak akan datang ke sana untuk membiayai anak Anda sekolah, enggak. Itu saran saya sebagai praktisi ya, berhati-hatilah. Saya sudah banyak juga menangani yang begini, yang katanya udah kami dukung, kami temanmu, kami saudaramu. Ternyata saya sudah di proses kepolisian saja udah pada mundur. Ya yang lu rasa hormat lu, rasa martabat lu yang dipermalukan, yang lu rusak. Kalau orang lain kan hanya mendukung, hanya menonton. Oke, kalau dia misalnya peduli, seperti kata teman kita tadi, ada bukti yang nyata misalnya yang di dalam bantuan. Lah kalau enggak,
Nah gitu. Jadi begini teman-teman, jangan seolah-olah diskusi naik level jadi debat ini seolah-olah tidak ada lagi nanti pertemuan, tidak ada lagi persaudaraan gitu loh. Tapi sudah meninggalkan bekas. Apapun ceritanya begini kalau menurut saya. Saya pinjam dulu ada satu pernyataan dari Profesor J.E. Sahetapi mengatakan begini. Secepat-cepatnya kebohongan itu berlari, maka suatu waktu kebenaran akan mengalahkannya. Jadi kalau kita membuktikan tentang keyakinan memang gak mudah. Itu tidak mudah teman-teman. Makanya dibutuhkan ketenangan, kesabaran, terlebih ilmu. Belajar lagi lah. Karena orang berilmu itu caranya berbicara itu tidak menggebu-gebu, tidak berapi-api, tidak jatuhnya menjatuhkan, menghujat, bahkan menghina. Enggak. Itu aja masukan dari saya Bang. Izin. Oke, intinya dari Pak konsultasi hukum tadi adalah kalau mau diskusi pakai adab gitu ya, teman-teman gitu ya Pak konsultasi hukum ya, adab itu. Bang izin ya, lanjut. saya tanggapi ini luar biasa loh Pak konsultasi ini, luar biasa. Ada ingin saya tanggapi sedikit perkataan yang sangat saya suka, yaitu tadi banyak jangan kita merasa karena banyak dukungan dan sebagainya kita sehingga bla 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 gitu. Jadi betul ya, itu saya rasakan teman-teman. Bahkan silakan tanya sendiri kepada kepada abangda kita ini, Bang Kristen ini tadi, ya. Dia mengaku dia satu grup dengan saya di grup toleransi. Dia mengatakan banyak mendukung. Coba tanya Bang, udah berapa donasi yang pernah dia berikan kepada saya untuk mendukung perjuangan saya? Itu dulu. Saya melihat apakah dia sudah pernah sumbang 100.000, 50.000, 10.000 atau 1.000? Jangan turun dulu, abangku, jangan turun dulu, naik lagi. Ya, serius. Tolong tunjukkan kepada saya, Bang, berapa banyak, apa bentuk dukungan yang pernah dia lakukan kepada saya? Apakah dia pernah transfer? Dia sendiri nih, ada di grup, dia membantu, katanya membantu saya. Ya, coba tanya, ada berapa banyak yang dia berikan kepada saya pribadi? Tunjukkan. Nah, yang kedua, teman-teman ya, 3 juta lebih cuman yang terkumpul kata si Pemi, donasi yang masuk ke rekening dia. Saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi begitulah pengakuan dia. Saya nggak berbohong ya, silakan kalian tanya sendiri. Dan kira-kira menurut kalian, kita 1 minggu di Medan, dari Riau ke Medan terbang, di sana kita aktivitas setiap hari, ya ke sana ke sini dan kebutuhan yang lain, kira-kira cukup nggak uang 3 jutaan itu? Untuk orang yang tinggal di rumah juga ada. Karena kalian tahu, saya kalau nggak kerja nggak makan anak istri. Begitulah kalau bahasa pahitnya di sini, ya begitu. Jadi lucu dengan uang segitu mereka mengatakan saya menipu dan bla bla. Dan saya nggak butuh, nggak terlalu ini kan dengan duit kalian itu. Saya katakan ada duit saya jalan. Dan kenapa? Saya sudah tunjukkan saya ke Polda ke Polda Sumut. Apa yang saya lakukan di situ, lu kira itu main-main? Coba saya tanya siapa sini yang sudah sebagai terlapor, ada nggak mau datang ke situ? Resiko saya lebih tinggi daripada uang yang donasi yang kalian bicarakan. Dan yang ngomong pun nggak ada donasi. Donasi orang-orang baik Kristen yang di bawah. 18 orang ada di grup Bang, tidak satu orang pun yang donasi. Anda aja menginjak Bible saya, mentang-mentang Kristen tidak ada melaporkan. Anda menantang mulu. Anda kan kayak jujur gitu, kan? Topik. Jujur kan? Hah? Jujur kan? Jujur dia kan? Tahu nggak? Jujur dia kan? Topik? Berarti dia ada situ bukan dengan dulu, baik. Topik. Dia bukan niat baik, rupanya ada di grup. Tahu nggak? Tentang Silakan donasi tunjukkan berapa kami. bukti, berapa donasi yang udah kau berikan sama aku. Silakan Pak Kristen. Ada harus ada bukti. Bukti Ya, Bang, transfer, ya, bukti suruh transfer. Bukti transfernya dulu Pak Kristen. Biar asiknya lah, ini ada bukti. Ini di belakang sudah ada yang bikin thumbnail soalnya. Iya, tunggu Pak ya. Iya. Ini saya lagi ngewe loh, belum ada yang balas soalnya. Oke, tunggu dibalas Pak. Nanti saya kasih kesempatan Anda bernarasi. Gitu. Kalau ada bukti transfernya kan enak gitu. Itu karena gini Pak, kita tahu Pak ya. Saya buka live, ini media sosial Pak, bisa diakses publik. Undang-undang ITE menunggu saya gitu. Jadi jangan bernarasi tanpa ada bukti. Yang susah saya nanti Pak. Oke, paham Pak ya? Ya silakan dari Tapi Bang Umar gini Bang Umar, dia tadi begitu naik dia katakan dia banyak bukti. Masa ya satu bukti pun nggak ada sama dia Bang Umar? Sementara kami satu grup, dia punya WA saya punya WA dia. Ya tolong tunjukkan bukti WA kita atau bukti chatan di grup kan masih ada itu. Nggak kehapus kok. Minimal tunjukkanlah bukti gitu.
Akan bicara logika banyak lu. ribuan ini. WA gua Satu pun blok, gak ditunjukkan. gua lu blok karena lu kejang-kejang ngomong sama gua. Kalaupun aku blok kan nggak menghapus. Oh, Tunjukkan aja kalau ada yang saya hapus buntingnya. Begitu, silakan. Tunjukkan bang. Apa Gua yang kan waktu bukti itu yang lu ingin tahu. tunjuk? Sebentar. Logika Kristen sejati. Buat teman-teman semua, buat Bang Umar, buat Bang Zulfikar. Sebelumnya mungkin banyak orang belum tahu ya. Artinya logika ini teman sejati saya, Kristen sejati juga teman baik saya. Jadi awal dari grup-grup ini semua, dari awal logika ini saya selalu mendampingi dia dan bahwa saya garda terdepan sebenarnya. Satu poin kedua, saya dengan logika ini pernah selisih paham, tetapi supaya teman-teman tahu kenapa seperti dikatakan logika tadi, dia tidak bisa mengatakan seluruh apa pertemuan di Polda Riau, di Polda Medan dan segala macam. Memang saya selalu ingatkan dia, logika, hati-hati, jangan cepat percaya. Bahkan dengan saya sendiri pun Anda jangan percaya, karena kita belum tahu siapa teman siapa lawan dalam kasus ini. Jadi harus berhati-hati, karena kita pun dengan logika di balik layar dengan para saya Dosman kita selalu chattingan, bahkan kami sama-sama punya WA semua. Jadi memang untuk menganalisa ini semua, setuju saya kata konsultasi hukum, harus hati-hati. Jadi memang kesimpang siuran yang saya lihat di sini, banyaknya kita bernarasi, banyaknya kita berkomentar, tapi kita tidak punya dasar dan kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Jadi untuk ini makanya awal saya dengar pun ada bocoran-bocoran, saya bilang tenang, sebenarnya jangan dipublikasikan, ayo kita bicara di grup. Karena memang awal mulai pembentukan grup toleransi itu saya dan Femi yang punya gagasan ini. Tapi 2 hari setelah itu saya keluar karena memang ada silang pendapat. Tapi bukan berarti silang pendapat saya bermusuhan dengan logika dengan teman-teman yang lain. Kita selalu punya grup di Messenger lagi untuk komunikasi. Benar ya logika ya. Dan saya yang mengeluarkan abang dari grup, betul nggak iya, bang? Betul. Iya. Saya yang mengeluarkan dari grup. Karena kita bisa memilah-milah mana kita yang beda pendapat, mana kita harus berteman. Jangan karena perbedaan kita jadi bermusuhan frontal, itu menjadi kisruh nanti jadinya. Jadi walaupun saya garda terdepan awalnya mulai kasus logika, tapi bukan saya bermusuhan ataupun apa, tidak. Tetapi kita coba meluruskan mana yang membengkokkan. Jadi karena ini udah kadung kita buka di publik, ayo kita luruskan semua dengan kepala dingin. Dengan Bang Umar, dengan Bang Zulfikar juga saya teman baik, sangat baik logika. Jadi kita selalu punya jalur-jalur tertentu. Jadi saya mohon kepada teman-teman satu poinnya, jangan pernah kita mengucapkan suatu kata-kata atau narasi yang tidak atau belum kita mengerti, karena itu nanti bumerang buat kita sendiri. Makanya saya di sosial media masalah kasus logika, saya vakum, saya berdiam diri kurang lebih hampir 2 bulan logika ya. Karena apa? Saya nggak mau campur kalau sudah tidak sesuai lagi dengan otak kepala saya begitu. Jadi tetap saya pantau, jangan ada nanti kisruh begitu. Jadi ayo teman-teman ya, kita coba di room yang terhormat ini, karena saya tahu roomnya Bang Umar ini room terhormat, orang-orang yang punya kapasitas mumpuni berbicara di sini. Jadi kalau tidak jangan ya, bahaya itu nanti, karena ini dipantau oleh jutaan manusia di Indonesia. Oke, terima kasih buat teman-teman saya. Silakan buat hal-hal yang lain perlu dibicarakan. Wah, keren Pak Sang Surya, teman baik saya juga ini Pak Sang Surya. Silakan. Gimana logika? Ada topik? Ada ini nggak? Enggak, kalau saya nggak ada bang, cuman satu aja. Apapun narasi tentang saya, maka tunjukkan buktinya. Karena gini abangku, cuman satu cara untuk mengalahkan kebatilan ataupun fitnahan, yaitu tunjukkan buktinya, ya. Apa yang Anda tuduhkan, tunjukkan buktinya, gitu. Kalau Anda tidak bisa, berarti Anda cuman menarasi kosong, intinya nggak ada isinya, gitu. Kalau saya sih silakan, banyak. Ini Pak Melnaf juga pernah, itu dibaca. Coba naikkan Bang Pelnaf, Bang. Pak Melnaf, dia juga pernah donasi 100.000, alhamdulillah. 100.000 atau 150 atau 200 lah, silakan dinaikkan. Dan beliau nggak pernah menuntut kepada saya untuk ada di bawah untuk mengatakan contoh mana hasilnya,
Karena kita Duh, tahu nggak usah ya disebut, saat Bang Logika. kita memberikan Jangan saat kita mengurus di ini enggak apa-apa Belnaf, karena ini mereka mengatakan donasi. Saya tangan muak kanan dengan memberi, donasi. tangan kiri tak boleh tahu. Aduh, ya udahlah. Ini yang baik. Ini yang baik. Pak Mela Aku memberi nggak nggak menuntut dia. Mana hasilnya? Katanya kau melapor. Saya nggak pernah mengatakan saya melapor. Yang melapor Bang Jangan, Dosma. jangan. Saya cuma sebagai saksi. Gitu. Nggak menuntut dia. Apa yang terjadi di sana? Bagaimana ini? Kita tahu hukum itu butuh proses. Karena Aku mereka boleh kecewa. bicara nggak? Jujur aja. Bentar. Kenapa saya Gini, keluar gini. dari grup toleransi? Izin Bang ya dikit lagi Bang Pak Melnaf. Kenapa iya, saya iya, ini? iya. Karena mereka terlalu menuntut saya. Mereka kecewa karena saya tidak berikan informasi yang mereka butuhkan. Ya wajar kalau saya nggak memberikan, karena saya merasa ada yang pantas diberikan, ada yang tidak. Dan mereka Bukan mengatakan begitu. di situ. Kamu keluar Kami dari terlalu organisasi tunggu dulu. karena kami nggak mau Dengarkan dulu, nge-record tentang KPI lagi. Dengarkan dulu, ya. Karena apa? Mereka terlalu menuntut, ya. Saya nggak suka. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena saya tahu apa yang harus saya berikan, apa yang tidak, ya. Karena apa? Saya di sini bekerja bukan sendiri. Kalau saya bekerja sendiri, ya oke, saya mungkin bisa berikan. Tetapi tidak di sini. Kalian tahu nggak saya dimarah-marahi oleh Bang Dosma karena pernah saya live selama di Medan, ya. Dan itu saya kirimkan bukti chatnya. Kalau kalian minta, bisa saya buktikan di sini Bang. Itu saya dimarahi oleh Bang Dosma karena saya live. Karena apa kata Bang Dosma? Gara-gara kau live, tempatmu udah dilacak, tempatmu udah tahu, dan sekarang kau harus pindah. Jam 12 malam saya mau disuruh pindah biar kalian tahu dari tempat saya menginap. Karena apa? Pernah nggak kalian berpikir itu? Nggak percaya? Tanyakan langsung sama Bang Dosma. Nomor Bang Dosma ada di WA di di bio dia ada nomor Bang Dosma. Jadi jangan kalian ini harap, apalagi Anda nggak ada berkorban. Begini tapi seorang logika. berkorban. Oh, tunggu logika. Bukti aja, bukti. Saya ke live. Bukti aja. Saya ke live-nya Bukti Femi aja. dulu ya. Saya nggak kabur ya. Saya nggak kabur. Saya ke live-nya Femi bentar. Saya bakal minta bukti di sana. Oke, Ya, silakan. tunggu Bang ya. Saya nggak kabur dulu ya. Pak Kristen. Ini masuk lagi. Nggak kabur. teman-teman. Iya, saya masuk lagi ya. Saya masuk lagi ya. Teman-teman, sorry, minta waktu teman-teman. Minta Pak waktu Kristen bentar. sejati. Komentar, Teman-teman. silakan jika ada yang mau disampaikan. Ya, aku Ya, minta mohon maaf untuk teman-teman. semuanya. Dan ini Saya sedikit. izin keluar saja ya, karena ini Bang Dosma tidak pernah membayar saya 500, tidak. Dia hanya mengirim untuk ongkos saya, ya. Jadi itu bukan bayaran Bang Dosma. Dia hanya membantu untuk mengirim ongkos saya. Dan sampai di sana, ya, dia dia bertanggung jawab full terhadap saya. Bertanggung jawab full, ya. HBB, PBB itu selalu mendampingi saya atas permintaan Bang Dosma. Dan masih banyak yang lain. Dan Bang Dosma bertanggung jawab full terhadap saya. Itu ya. Makanya saya pindah-pindah tempat itu untuk keselamatan saya. Ingat, Bang Dosma tidak pernah membayar saya 500.000. Itu adalah untuk ongkos saya ke sana. Dan sampai di sana Bang Dosma bertanggung jawab. Tahu kan arti tanggung jawab? Berarti Bang Dosma nggak lepas diri dong dari saya. Dan sampai akhir dia bertanggung jawab full tentang saya. Itu. Jadi, ya. Itu perlu digarisbawahi. Silakan Pak Melnaf. Sorry. Ini teman Bang Kristen Sejati itu kok saya rasanya dengernya tuh merindingnya tuh malu gitu loh. Kamu belum punya bukti menuduh Bang Logika itu memakai uang memanipulasi lah, mohon maaf kalau saya salah ngomong. Enggak, jangan gitu dulu, kalau udah terbukti baru boleh ngomong. Ini kan kita asas praduga tak bersalah, betul nggak para praktisi hukum? Saya walaupun bukan orang hukum juga ngerti gitu loh. Ya itu harus Betul, ya? begitu. Kalau belum jangan dulu gitu. Jadi kamu yang dinamakan, mohon maaf, kamu Kristen sejati atau nyaman, aku nggak tahu ya. Pokoknya kalau jika kamu Kristen, kan kamu tahu, ya kan? Jangankan belum terbukti ya kan, yang salah aja kita patut memaafkan gitu loh, Kristen sejati. Apalagi ini Bang Logika belum terbukti gitu kok udah framing kayak gitu. Aduh, bikin malu orang Kristen kamu. Izin Bang, gini juga masukan dari saya Bang. Sebelum saya close statement Bang. Gini, saya masukan dari saya. Iya. Kalaupun ada pelaporan kepada siapa tadi itu yang dilaporkan itu? Si Nora namanya. Siapa yang dilaporkan tadi? Entok ya? Nora Aritonga baru si Uniripa sama Juma. Abbas Bang. Gini. Itu yang melaporkan. Karena mereka ini kan masih terlapor. Jadi kalau apalagi lah mereka ini masih terlapor nih. Nah, kalau misalnya ada teman kita itu si entok itu kan juga sekarang lagi ada penahanan oleh pihak kepolisian. Itu hak kepolisian, harus kita hormati prosesnya. Tapi begini loh teman-teman. Di penegakan hukum pidana kita di Indonesia ini ada dikenal namanya Ajas Equality Before the Law. Gitu. Ajas ini teman-teman harus kita pahami bagaimana seorang tersangka itu berhak diperlakukan
sebagai orang yang tidak bersalah teman-teman sebelum ada putusan pengadilan yang ingkrah. Jadi kita jangan sekarang misalnya kalau si Entok ini ditahan, jangan kita menghina dia, menjelek-jelekan dia, kan kamu udah ditahan, kamu udah gini-gini. Ya belum tentu bersalah teman-teman gitu ya. Jadi kita harus hormati proses ini. Kalaupun dia ditahan saat ini, itu hanya bentuk proses untuk kepentingan penyidikan. Belum tentu dia bersalah teman-teman. Jadi jangan langsung kita hujat dulu, jangan, nggak boleh. Ada aja equality before the law dalam penindakan hukum pidana di Indonesia ini. Mari kita hormati proses itu. Nah, si Entok ini teman-teman, jangan dulu dihujat teman-temannya. Saya tidak setuju kalau dia dihujat. Kalaupun dia dikatakan ada videonya gini, enggak. Kita hormati proses hukum acara pidana yang ada di Indonesia ini. Saat ini masih proses. Artinya belum ada putusan yang ingkrah yang menyatakan si Entok ini bersalah. Itu yang perlu kita hormati. Makasih teman-teman semua. Aku kasih usul boleh nggak? Usul saya agak gimana, tetapi bolehkah saya permisi bicara untuk win-win solution gitu? Boleh, silakan Pak. Silakan. Oke. Jadi saya dengar gini ya, dari pihak Kristen itu ada yang menuntut dari pihak debater apologet Muslim. Demikian juga sebaliknya dari pihak Muslim menuntut apologet Kristen. Bagaimana saya kasih win-win solution? Gini misalkan 3 orang penuntut dari Muslim, 3 orang penuntut dari Kristen. Kita bebaskan yang 3 itu. Setelah itu kita damai, nggak usah ada lagi debat-debat hujat-hujat menghujat. Nah, setelah itu deal. Kalau setelah ini keputusannya kita win-win solution, kita sepakati bersama, ada salah satu pihak melanggar. Jadi dari Kristen, nanti saya yang akan nguber orang itu gitu loh, teman-teman saya. Nah, dari saudara Muslim, bila mana dari saudara Muslim ada yang menghujat, nah biar saudara Muslim yang mengambil sendiri orang itu. Bagaimana usul saya gini? Agak di luar ini, di luar apa? Bagaimana? Ya, saya sepakat itu Bang. Gini, di hukum acara pidana kita ada dikenal namanya restorasi justice. Ada dikenal restorasi justice, yaitu sebuah proses di mana semua pihak berkepentingan ini nanti untuk keadilan itu kepada restorasinya. Jadi saya pikir kalau tentang penghinaan penghujatan agama ini memang harus diselesaikan secara restorasi. Kenapa? Kita harus melihat kepentingan masa depan, ke depan. Jangan gara-gara si Entok ini, si Nora atau siapapun itu ataupun siapa yang dari Kristen ini, hubungan persaudaraan orang yang di luar sana yang sangat baik bisa terganggu, bisa terkontaminasi, betul. Gitu. Makanya saya bilang gini, kalau menurut saya ya, saya mungkin kurang hebat lah jadi pengacara ya. Tapi kalau menurut saya begini, pengacara yang hebat ini ketika dia mengedepankan namanya itu mediasi. Itu pengacara yang hebat. Mediasi, restorasi. Kalau di hukum Islam ada namanya tabayun. Kalau di Kristen ada di kitab Matius itu, tegurlah seseorang itu dengan kasih. Artinya itu menunjukkan ke restorasi. Harusnya teman-teman saya yang dia advokat itu harus menyarankan tadinya dulu itu restorasi itu. Jangan main-main laporkan segala macam. Akhirnya apa? Ini rame jadinya. Ada orang yang tadinya bersahabat, bahkan menganggap saudara antara Kristen dengan Islam, mulai ini terganggu gitu loh. Terganggu. Karena media ini nggak bisa dihalang-halangi. Gitu, satu. Yang kedua, terkait tentang diskusi. Tadi saya tegas juga. Saya tidak membela si logika ini. Tidak. Saya tidak kenal dan belum pernah saya satu komal. Teman-teman begini, hati-hati ya, ada yang merekod. Ketika kita menyerang martabat seseorang, bahkan fitnah ya, 3110, 311. Kalau kita belum punya bukti, jangan loh, hati-hati ya teman-teman ya. Kalau belum di tangan, takutnya gini, kalau kita menghadirkan saksi ini sifatnya gini, jangan kita menganggap saksi ini adalah seseorang yang memang membela si tersangka, si korban. Enggak. Saksi kalau di KUHP kita di pasal 1 angka 26 itu lebih kepada orang yang mendengar, menyaksikan, mengalami, dan sifatnya itu hanya untuk kepentingan penyidikan gitu loh teman-teman. Sifatnya hanya untuk kepentingan. Jadi jangan pula diserang si logika ini. Logika kamu saksi ini. Enggak. Saksi ini sifatnya untuk kepentingan penyidikan. Bukan berarti si logika ini membela Kristen atau membela Islam. Enggak. Dia sebagai saksi. Bukan pelapor. Saksi itu untuk jadi. Nah, kalau teman-teman belum memegang namanya bukti di 184 itu minimal 2 alat bukti, jangan nyerang seseorang, itu berbahaya, takut direkod dan diserang balik, dilapor balik, akan jadi kemana-mana jadinya. Itu aja kalau statement dari saya, Bang. Saya mendengar aja dulu, ada kegiatan. Siap. Oke, intinya dari karena saya mau keluar ya, saya mau keluar bapak-bapak ya, bapak-bapak yang terhormat, karena saya mau keluar, saya izin mau keluar. Tetapi saya mau cuma sekedar saran untuk Bang Logika ya, sebagai umat Islam yang tadi mengaku orang Islam, kesalahan fatal bagi seorang umat Islam itu menginjak kitab suci orang lain, dan disinilah terjadi perselisihan sehingga saling hujat menghujat, dan itu cuma pesan
narasi. saya terhadap orang Islam. Tunggu, Saya tunggu, mohon tunggu. maaf. Anda jangan Terima turun kasih. dulu. Wassalamualaikum Jangan turun dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Ini turun ingat, dulu. Ya. Anda jangan Ini turun gimana dulu. malah buat ibu Enak baru kali lagi. Anda setelah Anda tunggu Bang izin bentar, bentar aja untuk ibu ini. Ya, jangan Oke, setelah oke. Anda Nah, buang kotoran sekarang Anda begini, lari. Bang Logika tadi Bang Logika kan mengaku. Nggak, dengarkan orang dulu, Islam mute kan. dulu. Nah. Di mute dulu. Oh, Anda saya jangan mendengar setelah buang sendiri kotoran tadi Anda abang lari. ngomong, abang orang Islam. Sebagai Makanya orang Islam, dengarkan dulu, kita makanya dengarkan dilarang. dulu. Dengarkan dulu. Bisa Dengarkan ganti-gantian. dulu. Bisa ganti-gantian, Bu. Silakan. Iya. Ya, tapi Jangan Anda saya setelah mendengarkan buang abang, kotoran tapi abang nanti tidak mau Anda mendengarkan kabur. saya. Dengarkan dulu, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Ya. Dengarkan dulu, Dek. Anda cuma mendengar saya berbicara setelah itu Anda langsung ngambil narasi. Apalagi mengatakan saya penyebab. Anda tahu arti penyebab itu enggak? Penyebab itu adalah awal mula. Itu penyebab. Betul nggak, Pak? Teman-temanku sini yang cerdas? Ya, kalau dia katakan penyebab, Iya, berarti di bisa- sini bisa awal jadi. mula itu adalah Bisa saya. jadi, karena orang Tunggu lain dulu, akan diam dulu. marah kalau kita Diam tidak Anda dulu, seperti- diam Anda dulu. Anda berbicara Anda tahu apa oke, ucapan Anda itu. Oke, baiklah Yang Bang. saya tahu, Baiklah Bang, saya mendengar omongan Abang. dengarkan dulu. Makanya saya paling benci sama orang narasi, tapi dia nggak paham apa yang dinarasikan. Kalau Anda katakan penyebab, berarti itu adalah awal mula. Sekarang saya mau katakan pada Anda bisa jamin nggak kalau awal mula perdebatan ini dimulai dari saya? Kalau Anda tidak berani, tidak bisa menunjukkan bukti, maka jangan Anda bicara penyebab di sini. Biar saya ingatkan pada Anda ya. Silakan teman-teman Kristen jawab. Pertama kali yang pernah menduduki Alkitab itu adalah dari Ustadz Agustan. Itu selalu dulu yang digoreng-goreng. Setelah Oke, itu oke, baru logika. Ini ada aku yang udah ada bukti logika. Diam Aku dulu. udah ada bukti Sedikit logika. ya. Sedikit. Setelah kita ini baru kesini Anda. aja. Aku udah ada bukti. Setelah ini baru Anda. Sabar Setelah dulu, ini baru Anda. Kristen, aduh. Ya, setelah ini baru Anda. Yang kedua, baru Utiwati Mena yang menginjak Al-Quran dengan kakinya, kita lihat itu. Dan baru saya. Dan ketiga ini dan apa yang dilakukan oleh Syafiatul bukan juga karena saya. Nggak ada hubungannya antara empat ini. Dan tidak ada hubungannya penyebab semua ini karena saya dan karena yang lain, tidak. Karena perdebatan itu ada. Saya melakukan itu baru kurang lebih 1 tahun yang lalu. Tetapi perdebatan sudah ada sejak dahulu kala. Kalau orang si Juma itu sudah dari tahun 2008 kalau saya dengar kemarin. Udah lama sekali mereka. Ujat-ujatan itu sudah berlangsung lama. Jadi tolong narasi Anda. Bentar, Bik. Gimana Bang? Bik. Gimana Bang? Saya tanya sama Bu Khadijah. Bu Khadijah punya bukti topik kitab Bible nggak? Saya tanya. Karena tadi saya mendengar Enggak, sendiri, Punya Bang bukti apa Logika tidak? ini ngomong sendiri kalau dia Saya ada, pernah Bang. menginjak Bang, Bible. Bang, Dia sendiri Bang, yang begini, ngomong, Bang. makanya Begini, saya Bangku. karena Bang, dia yang Bang, ngomong, diam makanya aja. saya Begini, Bang. bisa. Bicarakan dulu, Nah, gitu seperti loh. itu. Justru Jangan saya tidak menuduh, pernah Bang. melihat dan Ya. saya tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar. Tetapi karena si Abang Logika yang ngomong, maka saya terkejut karena saya Kalau orang itu Islam. ada bukti, Kenapa abang orang kan Islam? logika, Orang logika Islam itu siap tidak boleh dilaporkan. mendengar Gitu ya, orang ya. lain. Begini Bang Ucok, Kalau Bang bukti, Ucok, abang- Khadijah, Siap. begini Bang. Semisalkan Abang pengen bukti logika menginjak Bible dan dia ditolak di perkumpulan API, saya ada bukti kuat. Udah, laporkan. Topik siap. Besarkan dia, Laporkan. Bang. Gitu ya, Bik, ya? Ini bukan Besarkan dia, Bang. Abang pengen bukti kan? Oke, apakah saya mau play di sini tentang Besarkan ya, penginjakan Bang. Bible? Dilaksanakan Apakah saya boleh, biar begini? hukum yang bekerja, gitu saja. Silakan. Oke, Topik oke, terbuka, tunggu Bang. saya ambil Topik HP terbuka. satu lagi ya. Tunggu HP Gitu. satu lagi ya. Ya. Jadi kalau ada yang punya bukti video asli dari Tuan Logika menginjak Bible, harus berani melaporkan. Jangan nanti ABC sampai Z ya kan. Udah 6 bulan itu udah nggak bisa, udah nggak laku itu, aduh. Gitu loh. Biarkan Pak Mel lah, biarkan, biar belajar hukum dulu ya. Lucu orang itu. Jadi kalau misal ada bukti, jangan cuma ini buktinya tapi nggak ada yang ngelaporin juga, sama aja kan gitu. Ibarat makanan udah basi itu 6 bulan, aduh. Jadi susahnya Kan Kristen Bang. kalau Ya gimana Pak?
Pak Sang Surya. Sebentar. Kan dari awal tadi sudah saya katakan Bu Khadijah, saya mohon dengan segala hormat saya. Siapapun Anda, siapapun kita, tolong kali setiap kita bernarasi atau berkomentar dimengerti dulu apa yang mau kita komentari, jadi tidak blunder. Nah, ini sekali lagi saya tegaskan ya. Saya kenal baik siapa si Logika dan dari awal. Tapi saya nggak koar-koar ya, artinya saya harus menganalisa dulu. Karena begini, ada kata orang bijak begini, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, belum tentu itu suatu fakta. Nah, jadi harus berhati-hati dengan ini semua. Konsultasi hukum tadi sudah banyak berbicara, mengedukasi kita, bagaimana kita menyimpulkan sesuatu dengan fakta-fakta yang memang valid. Belajar kita dari setiap perkataan konsultasi hukum tadi, sangat elegan dia menjelaskan. Jadi tolong dong, saya ulang-ulang kembali, hati-hati kita setiap berbicara. Memang kita harus benar-benar kode, karena ini sosial media loh, jutaan manusia loh ya. Jangan jadi omongan kita jadi bumerang sendiri gitu loh. Jadi terakhir saya bicara untuk yang Surya lain. begini, saya boleh kasih bukti nggak si topik nginjak Bible? Silakan. Pak, sebentar Pak. Gini Pak, itu sudah dilaporkan. Jangan di sini Pak, di kepolisian saja kalau kasih bukti itu Iya, saja. Nah ya, kalau itu kan tadi Bapak minta bukti, saya kasih bukti juga. Tentang donasi saya udah kasih. Anda melaporkan ke polisi, itu saja dengan video, silakan dilaporkan. Ya, gitu loh Pak. Bang Jucis ini. Selamat siang. Selamat siang Kakak. Besarkan Bang Umar, besarkan akun dia dulu Bang. Siap. Besarkan akun dia Bang, biar dia tunjukkan dulu bukti-buktinya ya. Salam Oke. sejahtera Kita kan Ya, salam sejahtera juga Kakak. Oke, tentang topik yang menginjak Bible ya, saya kasih bukti dulu ya topik ya. Topik, boleh nggak topik? Ya, silakan Pak. Oke. semuanya jangan cuman itu. Apalagi tadi ya, jangan sampai gara-gara ini nanti. Tunjukkan semua yang kau punya, termasuk menginjak Bible, termasuk masalah donasi tadi, dan termasuk masalah penipuan yang kau katakan itu. Silakan. Jadi Tuh, semua siapa ya tuh? Bang Umar ya, tolong semuanya biar dia tuntaskan Bang. Bentar. Aku garis gini dulu. Oke. Ya, Dia kalau ini dari orang. ya. Itu siapa tuh topik? Iya, sudah itu. Terus gimana langkah selanjutnya Pak Kristen? Langkah selanjutnya Oke. gimana? Tentang apa ya, donasi yang tadi ya? Oh, yang ini nggak dilaporkan nama Pak Kristen? Oh, kalau itu tidak Pak, tapi saya Oke. hanya ingin satu, kesadaran logika, jangan mengungkapkan narasi, tetapi semua Oke, isinya sudah berarti nol. clear. Nah, Oke, sekarang bukan, yang Pak. kedua. Tadi Sebentar, perlu- udah sesimpel Begini, Pak itu. Omar. Nggak usah Tadi bukti yang nggak tadi, usah bukti dikembang-kembangkan. Enggak, sebentar, nggak usah dikembang-kembangkan dalam arti di situ kan ada video yang dimana di situ diduga si Logika menginjak dan Bapak tidak melaporkan. Oke, di situ clear. Nah, sekarang bukti yang kedua, donasi. Silakan, Pak. Donasi. Dia bilang tadi cuma 3 juta ya. Coba dibaca dulu teman-teman. Ya, oke. Saya bilang ya. Dia tadi bilang 3 juta itu penipu. Kok nggak bisa di... Loh, tadi bisa loh, Pak. Untuk konten-konten kreator silakan direkam, guys. Konten ini. Direkam ya semuanya, dan tolong buktikan ya itu. Konten terbaru ini, guys. Pencari konten silakan. Baca aja Kristen. Coba Pak, dibaca dulu. Dibaca dulu, Pak. Dan tolong itu dikirim ke rekening siapa? Bang, dan itu dikirim ke rekening siapa? Udah, Dan yang masuk ke Logika. rekening saya berapa? Enggak, itu dikirim di rekening siapa? Itu topik ya, itu masuknya ke PMI, tapi kan topik bilangnya Oke, tadi. berarti harus ada Femi dong, Aduh, ini Harus gimana ada. sih? Anda Iya, pada itu kan di kejang-kejang takut ya? sebentar, Pak. Bapak melihat WA itu, uang pertama kali dikirim ke rekening siapa? Remi, Oke. Feminya sekarang di mana? itu dia nge-live dia apa? Dia udah jijik sama Taufik, ketemu sama Wah, Taufik. yang nggak bisa dong. Nggak bisa gitu. dong. Nggak bisa. Apakah kita perlu ke sana ke live-nya apa gimana nih? Ya di sini Iya, aja, Pak. Ke sini aja, Itu, Pak. sebentar. Bang Umar, aku mohon maaf, minta izin. Siap, lanjut. Ini kan si yang namanya PMI itu kan membuka donasi atas nama Tuan Logika, betul? Iya, betul. Oke, sekarang harus diaudit semua.
Oke. Atas nama Tuan Logika yang masuk ke Femi berapa? Betul. Yang ditransfer ke Bang Logika berapa? Ayo, berani Oke. nggak Femi? Itu yang saya bilang Bang. Itu yang saya bilang. Berapa donasi masuk ke? Justru ini pertanyaan. Pemi cuma ngirim ke saya kurang lebih 3 juta. Dan setahu saya masih ada sisa sama dia. Dan itu nggak pernah saya minta lagi. Nah ini pertanyaannya. Kalau mereka mengaku lebih daripada ini mengatakan saya menipu. Justru bukan saya menipu. Kalian sedang mempermalukan diri kalian sendiri. Betul. Tolong diaudit benar-benar ya. Diaudit. Berapa yang masuk ke rekening saya dari si Pemi? Itu betul Itu Pak. baru yang saya maksud. Baru Jangan- very Jangan clear. jadikan Tuan Logika Ya, sebagai very apa? clear. Objek penderita gitu loh. Jangan jadikan Udah itu, dia. udah itu print Gitu. koran kan bisa Aku bukan bela buta apa bukan. Aku sesuai dengan koridor prosedur yang betul seperti gitu itu loh. ya, print koran bisa membuktikan, print koran bisa membuktikan. Betul. Print koran ada kok. Sekarang banyak ini pakai atas nama padahal ditelep sama dia sendiri gitu. Misalkan kayak saya ya buka donasi, dapat 10 juta, saya subsidi cuma 5. Udah gitu saya tinggal pergi. Enak amat sayanya, iya toh? Iya. Saya bukan tertarik fitnah. tertarik Iya. dengan narasinya Pak Kristen. Si Femi jijik karena apa Itu dengan ada Bang Logika? Tiger. Nggak bisa. Bang itu ada Bang Tiger, tolong naikkan dia salah satu Panggil yang donasi. namanya Femi, Oke, panggil siap, sini. siap, Aku mau siap. tahu orangnya kayak siapa gitu. Iya. Itu yang paling penting ya, yang paling penting yang ingin saya mau adalah berapa yang Femi kirimkan Betul, kepada saya. betul sekali. Dan kalau ada sisanya, ini yang menjadi masalah ya. Coba Gitu. sebentar. Baru fair play itu. Sebentar Bang Melnak. Bang Umar, Iya. karena Femi ini adalah salah satu teman terbaik saya dan kami berdua yang punya gagasan organisasi ini. Coba saya turun sebentar, saya akan menghubungi. Ya, oke, siap. Oke. Sorry. Kembali. Maaf, saya bukan ikut campur ya. Masalahnya udah muncul ke publik gitu loh. Iya, Masalahnya benar kasus ini sudah muncul. harus itu. diklarifikasi. Benar, Agar benar, siapa? Pak. Agar masing-masing tidak merasa dirugikan, tidak merasa difitnah gitu loh. Benar. Betul kan? Enggak ada yang bilang, izin teman-teman, ya ini saya luruskan. Ada yang bilang di bawah saya serang Kristen, tidak. Saya tidak menyerang Kristen. Justru Kristen sejati ini dia naik mengatakan saya menipu donasi, ya saya macam-macam lah di sini melakukan kejahatan. Nah itu, ingat ya, saya tidak memusuhi Kristen, saya tidak ini. Saya hanya menuntut kepada si Kristen sejati ini untuk menunjukkan buktinya. Akhirnya kamu menginjak Bible. Nah, gini Pak Kembali ke Kristen. situ dia. Udah itu udah clear. Anda nggak mau melaporkan. Sekarang coba konsultasi dulu sama si Femi biar semua terbuka jelas gitu. Jadi Silakan. saya izin turun sebentar. Siap, Bang siap, Melnak. siap. Nanti sebelum- Siap, Pak, jurnalis. Oke, Bang oke. Melnak, Siap, Pak. salam Siap, Bang salam Mulia, siap, damai siap. Bang ya. Tuhan Yesus Oke, memberkati. Izin siap, turun sebentar. Ya. Ya. Oke. Aku, Saya teman-teman, saya bernarasi gini bukan menuduh si A, si B, si C, enggak ya. Saya mau Boleh bukti. masuk nggak bentar? boleh. Saya mau bukti kok Silakan, Bang sebenarnya Jul. kasus Silakan. ini udah diungkap ke publik. Oke, gitu abis loh. ini Jul, Harus clear, betul. Oke, Jul, silakan Jul. Ya, aku salut juga ya lihat teman-teman sebelah kita ini ya, luar biasa nih. Kemarin kita tahu sebelumnya banyak mafia donasi, tapi yang jadi korban, yang jadi tumbalnya itu biasa dari internal mereka, dari kalangan mereka sendiri. Ini dari pihak Muslim, Logika dijadikan tumbal, dijadikan objek untuk nyari donasi, luar biasa memang sebelah ya. Jadi semua bisa dijadikan objek. Ya semangat Framing. buat Logika jadi tumbal. Nggak pencari boleh donasi. framing itu. Enggak, Kita- jangan framing, Jangan, enggak jangan. ada. Nggak ada. Nggak Belum ada yang bukti. Belum ada bukti. Ya nggak ya. ada, jangan narasi ke sana. Saya gimana Tapi pun kan saya udah kasih teman-teman. bukti apa lagi? Buktinya Femi suruh ke sini Femi. Adakah dia menunjukkan bukti teman-teman? Emang Bukti yang dikirim ke rekening. Objek, betul nggak? Logika jadi objek nggak nih sekarang? Kristen sejati. Femi Dengarkan, suruh ke sini. itu yang dikirim ke Femi, bukan Itu ke pakai- saya. pakai Gimana bank buktinya? apa? Kita Pakai- mafia pakai bank donasinya mana? bukan kamu, kan aku bilang mafia donasi bukan kamu, tapi kamu jadi objek, luar biasa. Jadi Ini yang objek, iya betul. Ini KTP-nya Muslim, mantap. Oknum berarti bang, oknum ya. Jangan bukan. Kan aku bilang mafia, Ya, oknum, mafia ya. itu kan oknum. Ya, saya setuju. Kalau mafia oknum saya setuju. Tapi kalau ibaratnya mengatakan Kristen enggak. Saya hubungan baik Ya, dengan mafia Kristen sampai saat donasi, ini. kan tadi aku bilang mafia Tapi ini- donasi. Iya betul. Siap bang, siap. Betul, Oke, betul. siap salah bang, siap salah. Siapa aja pasti tergiur lah. Siapapun juga pasti tergiur. Agama apapun juga pasti Lu oknumnya. nggak tergiur, Mar, lu kok nggak jadikan Ya. Logika sebagai bahan nih? Tapi Enggak, Jul. izin bang, saya mau Aku bertanya menyerah ini, kepada Jul. Bang Konsultan ya. Saya mau tanya bang. Dia katanya sudah menunjukkan bukti. Sementara yang saya lihat bukti itu mengarah ke rekening Femi.
Nah, Betul, pertanyaan betul. saya, mana bukti? Seharusnya bukti itu adalah yang mengarah ke rekening saya. Iya, Dan setuju. rekening saya itu ya, rekening saya ada cuma dua, yaitu satu aplikasi Dana, yang satu Brimo atau BRI, dan itu atas nama istri saya. Nah, tolong tunjukkan ya tanda-tanda bukti pengiriman Anda ke rekening saya, begitu. Berapa yang terkirim? Nah, Dari saya logika tanggapi. pertanyaannya- Saya udah bisa ngomong kan. Ya, dari Gantian dong logika udah dapat logika. berapa? Dari kamu lah, pengakuan Gantian. kamu. Masa saya di bawah Ya. mulu, Anda di atas. itu kurang lebih, Gantian dong. kalau setahu saya Bang, entah Ayo, udah Topik. ada 3 juta entah belum. Kurang lebih 3 Dari juta. tadi tapi saya kan 2 diam, juta udah Topik. lebih. Begitu. Topik, Silakan. gantian Topik. Begini Topik, tadi kamu mengatakan bahwa bukti transferannya udah ada di rekening bini kamu, dan kamu mengatakan bahwa semua totalnya adalah 3 juta. Coba kamu kasih buktinya sama saya. Oh enggak. Kejang-kejang Taufik. Oh, Taufik. Kejang-kejang. Saya kan mengatakan yang saya terima kurang lebih 3 juta. Anda mengatakan saya itu menipu. Yang dikirim bukan 3 juta, lebih dari itu. Nah, saya Nah, cuma tadi butuh kamu mana bilang yang 3 lebihnya. juta, kamu bilang 3 juta. Saya ada rekotannya. Buka WA Mana saya. ini, Saya Mas? kasih. Yang menuduh yang harus kasih bukti dong. Yang menuduh dia makan donasi lebih ini banyak, Bang. dia kasih bukti. Suruh dia buka WA saya kasih bukti sama dia. Berani nggak Topik? Anda buktikan di sini aja kok Saya kan ngerekod pakai HP ini. Masa saya emang di sini bisa muter video? Karena bisa Topik. Ya sama, saya juga lagi di bengkel cuma bawa 1 HP. Udah kamu buka WA saya kasih lewat WA pada Anda. Habis itu Anda blok lagi nggak Nggak apa-apa. Tapi perlu. biar Anda pegang omongan Anda. Tunjukkan gitu. aja di sini, tunjukkan di sini, clear kok. Anda mencoba memframing dana yang masuk ke si Femi, Coba terus Anda Topik tuduh saya. buka WA saya Seharusnya yang kasih Anda, lewat WA Topik. seharusnya yang Anda tuduh itu si Femi, bukan saya. Lucu kan Anda ini? Aduh Topik kan pegangan omongan Anda nggak bisa dipegang Topik. Dari situ aja Anda udah menampakkan bagaimana Anda Enggak, jadi menyampaikan begini. kata Anda. Gini, Pak Kristen tadi kan uang itu ditransfer ke si Femi pertama, maka kuncinya harus si Femi dan itu harus diaudit. Nah, narasi dari si Julius ini jangan-jangan diduga ada mafia donasi gitu loh. Gitu Jadi loh. Pak Umar, saya sudah setuju dengan perkataan itu ya. Saya juga udah mengatakan hal seperti itu tadi ya. Cuma dengan perkataan Topik yang mengatakan bahwa telah dikasih sama dia didonasikan 3 juta, ya. Tapi dia mengatakan bahwa bukti transferannya ada. Gini. Maksud gua tuh langkah pertamanya harus si Femi gitu loh. Si Femi ini kan yang dari donatur. Terus ke si reknya si Femi, ini diaudit nih. Sorry, Femi itu buka donasi atas nama siapa? Atas nama yang bersangkutan siapa orangnya? Saya Bang, Ituan logika. atas nama Tuan Logika. Waduh. Dan itu untuk keperluan saya ke Medan. Oh, harus audit ini kayaknya nih. Tapi nggak boleh loh. Begini Pak, kita apa ya? Kita Ya, kita lanjut, aja Jul. poinnya begini kan. Bentar, Tadi Topik Kristen bilang, sejati. Sebentar. Lanjut, Jul. Bantuan logika nih. Kalau dari Bang Logika nih, ridho nggak sebenarnya uang itu kalau sampai ternyata misalnya terkumpul ada puluhan bahkan ratusan juta, tetapi Bang Logika cuma dapat 3 juta. Kira-kira perasaan Bang Logika gimana tuh? Ya nggak boleh. Yang pertama gini Bang. Yang pertama aku hanya ditunjukkan ya yang dikasih berapa itu aja. Tapi kalau ada lebih dari situ saya nggak tahu Bang, jujur. Iya. Saya nggak tahu. Kalau ada yang lebih dari situ itu saya gimana? nggak tahu. Gimana perasaan kamu? Perasaan Ya, saya yang pertama bukan harus saya dikasih menyesal semua. tidak, tapi Harus saya dikasih semua. bukan enggak. Merasa tertipu nggak? Bukan Bang, bukan. Ya gini Oh, Bang, Femi, yang mana? merasa tertipu Femi. itu sebenarnya. Femi Nah, naik. izin saya bicara dulu. Izin saya bicara dulu ya. Saya tidak merasa gini, bukan saya merasa tertipu, tapi donatur lah yang merasa tertipu. Saya takut kalau ini memang benar-benar terjadi, justru orang-orang yang baik tadi itu akan berpikir beribuan kali berikutnya. Mereka akan trauma untuk membantu yang lain. Mereka Iya. akan ini. Nah, itu yang saya khawatirkan, Bang. Itu host Femi dinaikkan dulu Femi. Tuh kamu bilang tunggu dulu. Ya. Silakan, Bang. Femi Silakan silakan. diaudit teman-teman. Silakan Diaudit naik dulu. Femi. Coba Iya. Tuan Logika bilang lagi sama Femi, saya kurang percaya bahwa uang yang telah dikumpulkan itu Enggak, si Femi hanya ini sebatas Kamu sih Min, ya. Ternyata Dosma ya memberikan donasinya hanya 500.000. Itu pun untuk pergi ke Medan ya, untuk apa? Untuk ongkos jalan ke Medan ya. Nah, untuk ongkos ke Medan saja pas-pasan 500.000 sama anak istrinya kan bertiga mereka, ya kan?
Apalagi mau kabur ke Singapura, kabur ke luar negeri, tai kucing ya. Nah, itulah maka ketika kita bertindak tanpa menggunakan akal, menggunakan fikir dengan hawa nafsunya, oleh karena ingin ingin cari muka ya, demi sesuap nasi, demi isi perut, rela menggadaikan akidahnya kepada orang-orang kafir, maka kita sendiri yang akan celaka ya. Dia sendiri yang celaka, dia sendiri yang sial ya. Sudah dapatnya tidak banyak, dimusuhi saudara-saudaranya, dari pihak Kristen pun dituntut harus bukono, harus begini, yang pada akhirnya dia tidak akan punya kawan lagi, yang dimana dia akan ketakutan dengan sendirinya ya. Dia tidak akan pernah dapat lagi muncul ke permukaan di medsos ini. Kenapa? Malu. Nah, dia juga sering nantang-nantang ya, nantang API. Begitu dicari lari dia takut ya, minta donasi. Nah, di sini maka menjadi sebuah kesialan tersendiri bagi Taufik berserta seluruh keluarganya ya. Malu atas perilakunya, malu atas kemunafikannya, yang dimana dia telah menjual akidahnya hanya karena duit 500.000 dan semuanya terkumpul 3 juta. Memalukan, maka berbulan-bulan. Oke lah, demikian saja komisi yang dapat saya sampaikan dan saya review di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir.